Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 6 golongan C akan menjelaskan mengenai pathophysiology disorders of lens, vitreous body, globe, and optic nerve and visual pathway. Di sini adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Oktavia Putri Ayu Lestari, yang kedua ada Ahmad Taufiki Herdiansyah, yang ketiga ada Cindy Clara Aurelia, yang keempat ada Rizka Ajeng Anissa Fitri, dan yang kelima adalah Canaya Tabita Asnanto. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh teman saya Ahmad Taufiki Herdiansyah. H25 sinel katarak. Di sini saya mengambil subbab H25.2 sinel katarak Morganian type. Katarak Morganian adalah salah satu bentuk katarak hipermatur ketika lensa bagian inti atau tengah sudah rusak, tenggelam, dan mencair. Pada tahap ini, operasi katarak mungkin dilakukan segera setelah penglihatan lumpuh. Patofisiologinya yaitu katarak Morganian adalah bentuk khusus dari katarak kortikonuklir. Diasumsikan bahwa proses pelarutan serat yang ditemui pada katarak kortikal secara umum dipercepat dan terjadi secara massal pada katarak Morganian. Secara histopatologis, akumulasi cairan eosinofilik antara sel-sel lensa dengan perpindahan dan degenerasi sel-sel yang berbatasan menjadi ciri katarak kortikal. Tetesan bulat atau butiran protein yang dilepaskan dari pemecahan dinding sel kortikal disebut tetesan Morganian. Gumpalan-gumpalan ini dapat terakumulasi dan akhirnya menggantikan seluruh korteks dan mengakibatkan katarak Morganian matur. Inti pada pusat pada titik ini akan menjadi bergantung pada gravitasi dan seringkali berpindah ke inferior ke daerah ekuator bawah lensa di dalam kantong kapsuler. Gejala sinel katarak Morganian type. Penglihatan kabur dan silau mungkin merupakan tanda awal berkembangnya katarak. Katarak Morganian biasanya muncul dengan kehilangan penglihatan yang parah, gerakan tangan, atau persepsi cahaya. Selanjutnya H26 outer katarak. Di sini saya mengambil subbab H26.1 traumatik katarak. Definisinya, katarak traumatik adalah katarak yang terjadi akibat trauma, baik trauma tembus maupun trauma tumpul, pada bola mata yang dapat terlihat setelah beberapa hari atau beberapa tahun dan paling sering karena adanya cedera yang disebabkan oleh benda asing yang mengenai lensa atau trauma tumpul pada bola mata. Patofisiologinya yaitu trauma tumpul bertanggung jawab dalam mekanisme Cope dan counter Cope. Mekanisme Cope adalah mekanisme dengan dampak langsung. Ini akan mengakibatkan cincin fosius pigmen iris tercetak dan kadang-kadang ditemukan pada kapsul lensa anterior setelah trauma tumpul. Mekanisme counter Cope menunjukkan kepada cedera yang jauh dari tempat trauma yang disebabkan oleh gelombang energi yang berjalan sepanjang garis sampai ke belakang. Gejala traumatik katarak yaitu pandangan kabur, penglihatan ganda, sulit melihat di malam hari, warna terlihat pudar atau tidak cerah, mudah merasa silau atau sensitif terhadap cahaya, tampak seperti ada lingkaran saat melihat cahaya. Baik, selanjutnya adalah poin H27, yakni other disorder of lens. Kode H27 ini digunakan untuk mengklasifikasikan berbagai gangguan atau masalah kesehatan yang terkait dengan lensa mata. Mencakup berbagai kondisi seperti kelainan pembentukan lensa, kelainan struktural mata, dan gangguan lainnya yang mempengaruhi lensa mata. Pada kode H27 ini memiliki beberapa subkode, yakni H27.0 apakia, H27.1 dislocation of lens, H27.8 other specific disorder of lens, dan H27.9 disorder of lens unspecific. Pada kode H27, kami memilih H27.0 yaitu apakia. Lalu, apa itu apakia? Apakia adalah kondisi di mana seseorang tidak memiliki lensa di salah satu atau kedua matanya.
Fungsi lensa sendiri adalah membantu memfokuskan cahaya pada retina untuk memungkinkan penglihatan yang jelas. Namun, dalam kasus apakia, lensa mata telah diangkat atau tidak hadir karena beberapa alasan, seperti operasi katarak. Patofisiologi apakia. Perjalanan penyakit apakia melibatkan beberapa tahap. Beberapa tahap yang dimaksud sebagai berikut. Yang pertama, pembedahan katarak. Apakia seringkali merupakan hasil pembedahan katarak di mana lensa mata alami yang keruh atau rusak digantikan dengan lensa intraokular buatan atau tidak digantikan sama sekali. Yang kedua, kehilangan kemampuan pemfokusan. Kehilangan lensa mata alami mengakibatkan kehilangan kemampuan untuk memfokuskan cahaya dengan tepat ke retina. Hal ini dapat menyebabkan penglihatan yang kabur atau tidak jelas. Yang ketiga, koreksi penglihatan. Pada tahap ini, biasanya pasien akan memerlukan koreksi penglihatan tambahan seperti lensa kontak atau kacamata khusus untuk memperbaiki penglihatan mereka. Penggunaan lensa kontak bisa menjadi pilihan utama untuk memperbaiki ketidaknyamanan visual. Yang keempat, komplikasi potensial. Ada beberapa komplikasi yang mungkin timbul akibat apakia, termasuk glaukoma atau peningkatan tekanan dalam mata, edema makula atau pembengkakan di daerah tengah retina, serta dislokasi sekunder lensa extraocular yang ditanamkan. Yang kelima, tindak lanjut medis. Pasien apakia memungkinkan perlu menjalani tindak lanjut medis secara teratur untuk memantau kesehatan mata mereka, termasuk pemeriksaan rutin oleh dokter mata untuk memantau tekanan intraokular, pemeriksaan keadaan retina, dan mengevaluasi koreksi penglihatan yang diperlukan. Yang keenam, manajemen jangka panjang. Apakia seringkali menjadi kondisi jangka panjang yang memerlukan manajemen yang berkelanjutan. Pasien perlu terus-menerus menjaga kesehatan mata mereka, mengikuti saran dokter mata, dan melakukan perubahan pada koreksi penglihatan mereka sesuai kebutuhan dan berkala. Gejala apakia yang sering dan tampak mudah dikenali, yang pertama ada pandangan kabur, melihat warna tampak pudar, mengalami gangguan fokus ketika jarak dari objek berubah, kesulitan melihat objek berjarak dekat seperti halnya gejala rabun dekat atau hipermeteropi. H28.0 disease diabetes katarak. Katarak diabetik adalah kondisi di mana seseorang dengan diabetes mellitus mengalami pembentukan katarak atau kekeruhan pada lensa mata. Diabetes dapat mempengaruhi kesehatan mata dengan beberapa cara, termasuk merusak pembuluh darah kecil di mata dan mengganggu metabolisme gula pada lensa. Patofisiologi diabetes katarak. Patofisiologi katarak diabetik melibatkan beberapa mekanisme yang kompleks yang terjadi sebagai akibat dari kerusakan yang disebabkan oleh diabetes pada struktur mata. Berikut rinciannya. Yang pertama, glikasi. Tingkat glukosa yang tinggi dalam darah menyebabkan penumpukan produk akhir glikasa lanjutan, sehingga dapat mengubah struktur dan fungsi mata. Yang kedua, stres oksidatif. Diabetes juga dapat menyebabkan peningkatan produksi radikal bebas dan stres oksidatif dalam lensa. Radikal bebas dapat merusak komponen struktur lensa termasuk protein dan membran sel yang memicu perubahan morfologi dan fungsi lensa. Yang ketiga, pembentukan sorbital. Peningkatan produksi sorbital menyebabkan penumpukan dan pembengkakan dalam sel-sel lensa, sehingga pembengkakan ini dapat mengubah transparansi lensa dan menyebabkan pembentukan katarak. Yang keempat, stres metabolik. Stres metabolik ini dapat menyebabkan kerusakan selular, termasuk dinaturasi protein dan kerusakan membran yang berkontribusi pada pembentukan katarak. Yang terakhir, perubahan mikrovaskular. Perubahan ini dapat mengurangi suplai nutrisi lensa dan mempengaruhi penglihatan produk sisa metabolisme yang berpotensi memperburuk kondisi sekitar lingkungan lensa dan menyebabkan pembentukan katarak. Gejala diabetes katarak, yang pertama, penglihatan kabur, yang kedua, terdapat bintik dalam penglihatan, yang ketiga, peningkatan sensitivitas terhadap cahaya, yang keempat, penglihatan menguning, yang kelima, penurunan kemampuan untuk melihat detail dengan jelas, dan yang terakhir adalah penglihatan buram, berawan, atau berkabut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai poin H43, yaitu disorder of vitreous body. Di poin 43 ini mencakup beberapa poin lainnya, diantaranya adalah H43.0, H43.1,
H43.2, H43.3, H43.8, dan yang terakhir adalah H43.9. Di sini saya akan membahas H43.1, yaitu mengenai vitreous hemorrhage atau perdarahan pada vitreous. Lalu, apa itu vitreous? Vitreous merupakan cairan mirip gel yang mengisi bola mata, terdiri atas 99% air, dan sisanya adalah kolagen dan asam hyaluronat. Di dekat vitreous ini terdapat beberapa pembuluh darah yang mengalirkan darah untuk daerah retina. Pada pendarahan vitreous, pembuluh darah dapat pecah akibat benturan yang sangat keras, atau karena adanya struktur yang bermasalah. Pendarahan vitreous dapat terjadi sebagai akibat dari kondisi tertentu atau dapat terjadi secara spontan. Penyebab tersering pendarahan vitreous adalah retinopati diabetik proliferatif, yaitu sebuah kondisi ketika retina mata mengalami kerusakan yang parah disebabkan oleh diabetes. Selain itu, penyebab lainnya dapat berupa robekan pada lapisan retina serta adanya cedera pada bola mata. Penyebab lainnya dapat berupa pecahnya aneurisma atau pelebaran pembuluh darah disertai dengan penipisan lapisan pembuluh darah dan adanya pembuluh darah yang baru yang disebabkan berbagai kondisi seperti degenerasi makula atau penurunan fungsi saraf mata. Selanjutnya, saya akan menjelaskan patofisiologi pendarahan pada vitreous. Patofisiologi pendarahan vitreous berasal dari ruptur neovaskular retina yang rapuh, ruptur pembuluh darah normal, atau breakthrough bleeding dari sumber perdarahan lain di bola mata. Darah pada vitreous akan mengalami pembekuan dan dapat menghilang dengan kecepatan 1% per hari. Sel darah di vitreous kemudian dapat keluar melalui anyaman trabekular, mengalami hemolisis dan fagositosis atau menetap di vitreous. Sel darah merah di vitreous ini tidak menimbulkan respon inflamasi oleh sel polimorfonuklear sebagaimana biasanya, sehingga meminimalkan kerusakan jaringan okular serta memungkinkan aksis penglihatan kembali jernih. Di sini ada beberapa gejala pendarahan pada vitreous, antara lain pandangan kabur tanpa rasa nyeri, kehilangan penglihatan pada salah satu bola mata, penglihatan berkabut, dan penglihatan seperti tertutup jaring laba-laba. Selanjutnya adalah kode H44, yaitu tentang disorder of globe. Dalam kode H44 ini mencakup beberapa kode lainnya, mulai dari H44.0 sampai H44.9. Di sini saya akan menjelaskan kode H44.2, yaitu degenerative myopia. Sebelumnya, apa itu miopia? Miopia atau miopi terjadi pada saat cahaya paralel dari benda jatuh pada mata dan menembus hingga lensa, di mana cahaya jatuh di depan retina. Oleh karena itu, penderitanya kesulitan melihat objek yang jauh. Kondisi tersebut bisa bertambah parah jika dibiarkan. Salah satunya menjadi miopi degeneratif. Miopi degeneratif sendiri juga dikenal sebagai miopi patologik atau miopi progresif, yaitu jenis rabun yang menyebabkan penglihatan seseorang sangat buruk. Bahkan seseorang dapat kehilangan penglihatannya secara signifikan. Miopi degeneratif ditandai dengan pembesaran bola mata yang menyebabkan jaringan mata teregang lebih tipis dari biasanya. Dengan keadaan seperti itu, maka mata beresiko mengalami degenerasi makula dan terjadi kerusakan retina lainnya yang lebih tinggi hingga kebutaan. Di sini ada beberapa gejala untuk penderita degenerasi miopi, antara lain kehilangan penglihatan sentral, kesulitan mengenali wajah,
kesulitan membaca, perubahan persepsi warna, melihat garis lurus terdistorsi, dan yang terakhir adalah adanya titik abu-abu di bidang visual. Selanjutnya, kode H45*, yaitu Disorder of Vitreous Body and Cloud and Disease Classified as well. Kode ini mencakup 3 kode lainnya, yaitu H45.0, H45.1, dan juga H45.8*, di mana untuk kode H45.0 dan H45.8*, patofisiologi yang dipilih yaitu Syphilis Vitreous Hemorrhage, di mana penyakit ini merupakan penyakit mata yang terjadi akibat ekstravasi darah ke vitreous. Pendarahan tersebut dapat disebabkan oleh penyakit sistemik yang salah satunya ialah sifilis. Patofisiologinya yaitu yang pertama, Treponema pallidum masuk melalui selaput lendir yang utuh atau kulit yang mengalami abrasi menuju ke kelenjar limfe dan masuk ke dalam pembuluh darah. 1 minggu setelah terinfeksi, di tempat masuk bakteri akan muncul ulkus yang akan hilang setelah 1 hingga 5 minggu. Yang ketiga, erupsi pada seluruh tubuh akan timbul pada sebagian kasus sifilis sekunder. Penyakit akan berjalan menuju tingkat laten di mana tanda-tanda klinis kecuali hasil pemeriksaan serologis yang reaktif tidak ditemukan. Masa laten tersebut dapat berlangsung selama bertahun-tahun hingga seumur hidup. Selanjutnya, untuk kode H45.1 yaitu patofisiologi untuk penyakit endophthalmitis onchocerciasis. Penyakit ini merupakan peradangan intraokular yang disebabkan oleh adanya cacing parasit akibat gigitan lalat hitam dari jenis Simulium. Patofisiologinya yaitu yang pertama, infeksi akan muncul akibat gigitan lalat hitam berulang kali yang menyebar secara hematogen. Yang kedua, jaringan rusak karena septic hemobolus yang menyebabkan proliferasi mikroba dan reaksi inflamasi pada jaringan yang terkena. Yang terakhir, infeksi meluas dari retina dan koroid ke dalam ruang vitreous menuju ruang anterior mata. Selanjutnya, kode H46 yaitu optic neuritis. Optic neuritis merupakan peradangan saraf optik yang ditandai dengan hilangnya penglihatan dan rasa nyeri pada mata. Penyakit ini dapat disebabkan oleh demyelinisasi, intoksikasi, degenerasi, dan lain-lainnya. Untuk patofisiologinya, yang pertama, peradangan akan menyebabkan lapisan myelin pada saraf optik menurun dan menimbulkan pola lesi yang mirip dengan pada sistem saraf pusat penderita multiple sclerosis. Yang kedua, pembengkakan terjadi pada perivaskular, edema pada selubung saraf dermielin, dan kerusakan myelin. Untuk fase akut, inflamasi demyelinisasi saraf optik akan menyebabkan blok konduksi saraf dan hilangnya penglihatan. Yang terakhir, predominan aktivasi sel T yang diikuti oleh keluarnya sitokin proinflamasi, sedangkan aktivitas sel B yang merusak protein myelin dapat dilihat pada peredaran darah atau cairan cerebrospinal. H47 Ischemic optic neuropathy. Patofisiologi dari ischemic optic neuropathy yaitu gangguan ischemic idiopatik dari kepala saraf optik yang ditandai dengan kehilangan penglihatan yang bersifat akut, monokular, dan tanpa rasa sakit, disertai dengan pembengkakan cakram optik. Kehilangan penglihatan terjadi karena perfusi yang buruk dalam sirkulasi arteri ciliaris posterior yang mensuplai kepala saraf optik. Gejala klinisnya yaitu 1. Penurunan tajam penglihatan, 2. Gangguan lapandang, 3. Nyeri, 4. Gangguan kontras. Sedangkan pemeriksaan penunjangnya yaitu 1. Fundoskopi, 2. MRI, dan yang ketiga CT scan. H48 Sifilis lanjut. Patofisiologi dari sifilis lanjut. Sifilis lanjut dengan kode A52.1 danger merupakan penyakit menular seksual yang menyebar melalui kontak langsung ke lesi mukotan yang terinfeksi atau secara vertikal dari ibu ke anak. Gejala klinisnya yaitu keterlibatan saraf optik dapat unilateral atau bilateral dan bermanifestasi sebagai perineuritis, neuritis optik anterior atau netrobulbar atau papildelma. Pemeriksaan penunjangnya yaitu FFI atau fundus fluorescent angiopathy.